Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Maulani Putri dari kelas PTI 5B dengan NIM C2383207041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah evaluasi pendidikan dengan judul Instrumen Tes Jaringan Komputer dan Internet yang berfokus pada analisis kualitas butir soal. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu proses penyusunan instrumen. Instrumen tes yang saya susun terdiri dari dua bagian. Yang pertama, 10 soal pilihan ganda yang berfokus pada konsep dasar jaringan komputer seperti perangkat keras, protokol, model OSI, topologi, dan konsep bandwidth. Kemudian ada juga 3 soal uraian yang menguji pemahaman koferensi tentang jenis-jenis jaringan seperti LAN, MAN, dan WAN. Dilengkapi dengan rubrik penskoran analitik dengan skor maksimal 10. Nah, setelah instrumen ini selesai disusun, saya akan melakukan 2 tahap analisis untuk menentukan kelayakannya. Yang pertama, analisis kualitatif, dan yang kedua, analisis kuantitatif. Baik, yang pertama ada analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan terhadap 5 soal pilihan ganda pada nomor 1, 3, 5, 8, dan 10 untuk menelaah aspek materi, konstruksi, kaidah bahasa, dan fungsi distraktor. Secara umum, mayoritas soal memiliki ketepatan materi dan kaidah bahasa yang baik, namun ditemukan beberapa catatan penting pada aspek kejelasan konstruksi. Yang pertama, soal pada nomor 3 tentang model OSI, dan pada nomor 8 tentang switch versus hub. Ditemukan perlunya perbaikan konstruksi pada pilihan jawaban, kunci jawaban yang benar layar 3 untuk nomor 3 dan layar 2 untuk nomor 2. Harus dipastikan secara eksplisit tercantum pada konsisten dalam opsi jawaban soal. Kemudian yang kedua ada pada nomor 10 tentang bandwidth. Dianggap memiliki logika distraktor sangat baik karena pengecoh seperti latensi ditempatkan sebagai distraktor kuat yang berhasil mengelabuhi peserta. Secara keseluruhan, hasil telaah ahli menyimpulkan bahwa soal-soal ini secara konseptual sudah baik, namun memerlukan penyesuaian teknis pada opsi jawaban untuk mengakhiri ambiguitasnya. Baik, kemudian ada analisis kuantitatif, dilakukan menggunakan data simulasi jawaban dari 20 responden untuk menilai kualitas 10 butir soal pilihan ganda berdasarkan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas distraktor. Kemudian kita lanjut ke yang pertama di tingkat kesukaran. Ada soal ideal dengan kategori sedang, terdapat 4 soal pada nomor 2, 3, 7, dan 9 yang berada di kategori sedang. Ini berarti tingkat kesukaran mereka berada lebih dari atau sama dengan 0,5 dan kurang dari atau sama dengan 0,65. Soal-soal ini ideal untuk mengukur penugasan materi. Kemudian ada soal bermasalah, ada 6, sisa dari soal 4 tadi, tergolong sukar atau terlalu sukar dengan nilai tingkat kesukaran kurang dari 0,30. Ini mengidentifikasi bahwa soal terlalu sulit atau kunci jawaban bermasalah. Contoh paling ekstrim pada nomor 5 dengan tidak ada responden yang menjawab dengan benar. Kemudian yang kedua ada daya pembeda. Daya pembeda sangat baik, terdapat pada 4 soal, yaitu di nomor 2, 3, 7, dan 9 menunjukkan daya pembeda sangat baik, yang berarti nilai daya pembeda mereka lebih dari atau sama dengan 0,5. Soal-soal ini berhasil membedakan kelompok atas mahir dari kelompok bawah atau kurang mahir. Daya pembeda yang jelek terdapat 5 nomor, yaitu pada nomor 1, 4, 5, 6, dan 10 memiliki daya pembeda yang sangat buruk dengan nilai daya pembeda kurang dari atau sama dengan 0,10. Khususnya pada nomor 6 memiliki daya pembeda negatif yang sangat bermasalah karena lebih banyak peserta dari kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Kemudian yang ketiga ada efektivitas distraktor. Nah, soal dengan distraktor bermasalah ada 5 soal. Yang pertama di nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 8, dan nomor 10. Sebagian besar distraktor tidak efektif. Hal ini terjadi karena distraktor dipilih lebih banyak daripada kunci jawaban, membuktikan bahwa kunci jawaban dianggap salah oleh mayoritas peserta.
soal dengan distraktor terbaik adalah sebaliknya. Nomor 3, dengan kinerja distraktor terbaik, di mana keempat distraktornya efektif bekerja. Jadi kesimpulannya, dari 10 butir soal, hanya ada 4 soal yang dinyatakan layak digunakan tanpa revisi. Soal-soal ini memiliki kualitas psikometrik yang sangat baik, namun 6 soal sisanya memerlukan perbaikan serius atau harus dibuang. Di antaranya soal yang harus dibuang itu ada 5 soal yang memiliki tingkat kesukaran sangat rendah dan daya pembeda yang sangat negatif. Kemudian ada soal perlu revisi, memiliki 1 nomor karena daya pembedanya cukup tapi tingkat kesukarannya sukar. Nah, untuk membangun instrumen tes yang valid dan reliable, ada 4 soal yang layak dipertahankan dan 6 soal yang bermasalah harus segera direvisi dengan meninjau kembali materi, membuat pokok soal lebih jelas, serta memastikan kunci jawaban yang benar dan distraktor yang logis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi laporan instrumen tes jaringan komputer dan internet yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.